Ini rumah bukan cuma baru kres, tapi udah next level. Hari ini aku lagi ada di Citraland. Nah, rumah ini aku bener-bener bangga-banggain buat kalian karena spesial banget. Gimana enggak? Karena ini termasuk dengan rumah yang budgetnya bisa dibilang menengah tapi setara dari kualitas bangunannya itu ke rumah yang 9-10 M. Nah, kalau kalian lihat tuh ya, sudah komplit banget, bahkan sudah ada kanopinya seperti ini. Ini rumahnya ukurannya 10x21, nanti spesifikasi dan juga harga kalian tinggal cek di deskripsi aku. Nah, di sini tuh lingkungannya enak banget teman-teman, seperti ini udah one gate system, pasti ya kalau Citraland nggak ada tuh yang namanya kabel-kabel. Nah, buat teman-teman yang dari luar kota, boleh nanti aku ajakin di klaster-klaster Citraland yang lain juga boleh. Secara Citraland kan klasternya banyak banget. Nah, rumahnya ini kan kayak lebar 10 nih, sekarang tuh menurut aku jarang banget teman-teman ya. Secara aku kan hampir setiap hari nih review rumah yang ada di area Citraland. Jadi permintaan teman-teman yang pingin punya rumah lebar 10 itu sudah langka banget. Nah, kalau kalian udah nemuin video ini, berarti menurut aku tuh hoki banget, beruntung banget, apalagi rumahnya sudah gagah ganteng seperti ini. Ya, pakai topi-topian, ada marmernya, batu alam, jadi semua unsurnya tuh sudah dipaduin sehingga rumah ini tuh tampak elegan banget. Nah, kalau carport ini sudah ya idealis lah ya, 2 mobil zaman sekarang. Kalau misalkan kita ada suami istri, mobilnya satu-satu, punya anak 1 lagi, boleh parkir di depan sini karena kalian tadi sudah lihat kan kalau row jalannya juga sudah mumpuni banget. Nah, di sini aku tuh amaze-nya kanopinya tuh udah nggak pakai besi tapi udah pakai cor nih teman-teman di sini. Oh, besi tapi gede. Gila ya, padahal aku pikir tadi ini cor, padahal ini besi tapi gede. Makanya kok kelihatannya tuh gagah, udah dicat hitam. Terus atasnya, nah ini nggak polosan tapi sudah pakai yang kayu PVC seperti ini, ada lampu tembak sorotnya. Jadi bayangin nih kalau malam, pasti rumah kamu satu deret ini udah paling menonjol nih teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang, rumah kamu yang mana? Yang paling ganteng, pasti pede banget ya teman-teman. Nah, kalau di depan ini sudah pakai ini marmer ya Boy ya. Ini marmer teman-teman ya, tapi menurut aku bertekstur dan teksturnya ini beda dari rumah-rumah yang biasanya aku lihat sih. Jadi ada timbul sedikit satu gini, terus ada satu lagi yang agak ke dalam sedikit. Jadi ada efek-efek timbulnya. Nah, kalau di bagian kanopi ini sudah ada kaca tempernya juga ya. Jadi matahari juga masih bisa masuk di area carport. Nah, kalau taman ini kalian gak usah pusing-pusing deh, karena ini bukan cuma tanah biasa, udah ada tamannya. Cantik banget seperti ini, ada rumput gajahnya. Jadi ini pas banget nih buat teman-teman yang suka dengan area halaman depan yang ada pingin ijo-ijonya seperti ini. Oh ya, by the way, di klaster yang ini kalau kalian mau pasangin pagar boleh banget ya. Nah, kalau di area depan di sini udah sebenarnya ada tutupan seperti ini ya, tapi memang kan rumah ini hadap utara ya, jadi masih ada matahari masuk sedikit yang menyinari di area teras di sebelah sini. Tuh udah pakai black ya, ini marmernya di depan, dan kalian tinggal tambahin fence lagi. Oh, sekarang lagi musim-musim fence rotan loh teman-teman. Sekalian kita bahas di area depan-depan sini juga ya. Ini pakai batu alam yang udah bertekstur seperti ini. Dan ini loh yang bikin aku tuh jatuh cinta waktu masuk rumah ini. Karena pintunya ini udah pakai kayu solid, jadi ini berat ya teman-teman. Nih, jadi rumah-rumah mewah di Citraland sekarang udah hampir ya, aku bilang hampir semuanya pakai kayu solid. Gini. Nah, ini juga nggak polosan karena sudah ada motif-motifnya, pegangannya besi gini, jadi gagah banget waktu kita buka, dan sudah lengkap ada smart door lock-nya.
Nah, ini penampakan pintunya kalau dari dalam, jadi di luar dan dalam tuh sama persis guys. Nah, untuk area ruang tamunya, nah ini udah dikasih drop ceiling yang bahkan sudah ada PVC kayunya, jadi looks-nya tuh mewah tetepan. Ada 2 jendela juga, tapi yang bisa dibuka yang sini ya, yang sini kaca mati. Lumayan loh teman-teman, kalau mau terima tamu kalian sudah nggak perlu effort kasih furnish sofa, karena ini sudah include nih punya kamu. Nah, kalau pingin ada tinggal sama anggota keluarga senior, orang tua, sudah disiapin, ini ada 1 kamar teman-teman yang menurut aku ukurannya tuh cukup jumbo juga. Tuh segini, luas loh, ini termasuk luas ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai buat office juga bisa, karena bisa masuk keluar masuk boleh lewat sini. Jadi di situ nanti ditutup juga oke. Tapi kalau mau buat kamar tamu sebenarnya juga bisa banget teman-teman ya, sudah ada drop ceilingnya juga seperti ini, dan pintunya loh teman-teman. Tuh kayu-kayu gini. Jadi senada dari depan sampai dalam. Nah, yang ini namanya kamar mandi tamu nih teman-teman di sini. Nah, kamar mandi tamunya gila. Cakep banget guys. Tuh di sini kalau penonton GeoTV pasti sudah kayak, loh ini kok kayak rumah-rumah mirip-mirip yang di sebelumnya ya. Memang ya, jadi ini adalah rumah yang ukurannya lebih kecil, tapi harganya menurut aku tuh paling masuk akal teman-teman, buat kalian yang budgetnya tuh ada di tengah-tengah. Tuh mewahnya tuh didukung apa, ada lampu LED, granitnya juga full, di bawah masih ada space juga biar jadi area storage kecil seperti itu. Nah, ini tangganya nih langsung bahas, karena kan di sebelahnya langsung ada area tangga seperti ini. Tangganya udah mewah banget, pegangannya pakai kayu, ada kaca temper yang tebal juga. Biasanya tuh kan teman-teman pada nanyain ya, kok kaca temper aja nggak ada pegangannya. Ini lengkap guys, ada pegangannya seperti ini, aman. Ini tuh mewah ya, looks-nya sampai ke atas, langsung terhubung sama area nonton TV bareng keluarganya dan area makan, yang mana itu udah dibedain nih sebenarnya dari drop ceilingnya, dari sini sampai ke sini. Nah, ini sofa-sofanya baru, nanti punya kamu semuanya ya. Jadi kalian tinggal pasangin interior aja di sebelah sini buat taruh TV-nya. Sekarang itu lagi musim yang kayak wallboard gitu teman-teman ya. Budgetnya minimalis tapi looks-nya itu juga tetap mewah karena ada yang menyerupai marmer. Itu boleh kalian pakai juga di sini. Nah, ini jangan lupa tambahin furnitur lagi di area sini, fullin biar makin cakep lagi di area sini. Nah, sebelum kita ke area sini, tuh enaknya ke area mana dulu ya Go ya? Ini kan semua sudutnya ini mewah-mewah nih teman-teman. Nih drop ceilingnya, tuh cakep ya, seperti ini. Menurut aku ini drop ceilingnya manis, nggak terlalu berlebihan, bahkan panjang sampai ke arah sini. Nah, nanti di arah situ nanti kalian tinggal pasangin itu pantry. Nah, pantry itu adalah dapur kering. Kalian tinggal pasangin di area sebelah sini, nanti pasangin sink juga di sebelah sini ya teman-teman. Kalau mau pasang table island, ini masih muat banget nih guys. Karena apa kok aku bilang ini tuh area makan? Karena boleh, kalau area makan di sebelah sini juga boleh. Ini karena kan luas ya. Nah, menurut Koko, di mana kok area makannya? Situ ya, sini ya teman-teman. Kalian bisa kok kasih pendapat juga melalui komen di bawah ya teman-teman. Nah, ini tamannya belakang. Wah, menurut aku ini kayak ini ya teman-teman. Nggak terlalu banyak yang di bawah ini loh. Apa namanya, rumput ya. Jadi kalau ini kalian nggak suka batu koral aja, sebenarnya di bawah ini sudah ini plesteran teman-teman di bawah. Jadi kalau batu koralnya kalian angkat, ini tinggal kalian pojokin lagi, terus bangun kolam ikan, itu sebenarnya juga oke. Dan di tembok-temboknya ini sudah dikasih aksen-aksen seperti ini, bahkan lampu sorot juga, cat bertekstur, jadi bagus banget di area taman. Nah, taman ini juga berfungsi sebagai cahaya alami, biar kalian kalau misalkan nggak pingin pakai lampu-lampu banyak, tinggal kalian buka, terus area sini juga tetap bisa terang teman-teman di sini. Oh ya, ini kusennya menurut aku tebel banget ya, ini udah finish good. Ini sliding, tuh seperti ini, gagah ya. Zaman sekarang kalau misalkan kusen-kusen itu kebanyakan warna hitam ya teman-teman. Terus ada
bulu-bulunya seperti ini. Jadi kalau kalian pasangin AC itu nggak terlalu ngowos ke area sana. Nah, sebenarnya kalau kita mau ke area servis atau dapur basah dan sebagainya, itu ada 2 akses, dari pintu situ dan juga pintu yang sebelah sini. Kalau yang sini itu dapur basahnya, teman-teman. Semuanya pintunya sliding di sebelah sini. Ini udah pakai kaca juga, tebel seperti ini ya. Hubungan kita ke dapur basah yang sudah prepare nih untuk top table-nya ini dari granit juga, teman-teman. Ya, nanti kalian tinggal pasangin kabinetnya aja di sini. Bahkan sinknya sudah dikasih yang double ya. Ini ada pintu lagi, tuh. Jadi pintu di situ, pintu di sini, pintu lagi, teman-teman, yang menghubungkan kita ke taman samping. Jadi tamannya ada 2 di belakang sama di samping seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan rumah yang nggak terlalu pengap, boleh kalian pilih rumah yang satu ini. Untuk pernak-perniknya semuanya sama ya, teman-teman, kayak cat bertekstur dan lain-lain. Di sini tuh outdoor. Ini outdoor, tapi aku tuh sukanya yang di area sini itu ketutup. Nah, kenapa? Karena sudah ada pembatasnya nih. Tuh. Ada pembatasnya di area roster. Sini nanti buat mesin cuci sama dryer juga bisa, teman-teman ya. Boleh di sini, nanti jemurnya juga bisa di area sini. Karena ini sudah ada kaca tempernya, jadi tetap terang di area sini, teman-teman. Ada 1 gudang dan juga 1 kamar tidur untuk ART dan kamar mandinya. Semuanya sudah bisa diakses semua dari depan. Dan ini enaknya, pintunya ini sudah lubang-lubang seperti ini. Angin masih bisa masuk loh, teman-teman, di sini. Gila ya, ini rumah memang impian banget. Apalagi kalau di Citraland itu bukan cuman soal milih-milih rumah, tapi juga peningkatan lifestyle. Wah gila guys, ini di lantai 2 pegangannya tuh full loh sampai ke arah sini. Bahkan masih ada jendela ventilasi juga buat angin-angin di area lantai 2. Nah, jadi kalau di lantai 2 ini ada 3 kamar, semuanya master bedroom, 2 kamar anak yang ada di belakang aku ini. Ukurannya kurang lebih sama, tapi kelebihannya kalau kamar yang ini itu punya belokan guys. Nah, buat naruh wardrobe gitu. Ukurannya menurut aku untuk jadi kamar tidur anak ini jumbo banget. Ya, sudah ada drop ceiling juga. Ayo aku intipin di kamar mandi dalamnya. Tuh, punya balkoni lagi tuh di sebelah sini. Nah, sudah ketutup sama para-para. Ini sebenarnya bisa dibuka sih. Cuman ya biar lebih safety, mungkin bisa buat jadi area jemur handuk ya, teman-teman. Kamar mandi dalamnya ini loh yang bikin aku suka guys, tone warna, pemilihan warna material dan juga sanitary ya, ini diperhatiin banget. Jadi konsep dan juga ininya wastafel itu sudah pakai merek Grohe, pemainan lampu LED dan juga pemasangannya tuh semuanya rapi. Nah, 2 kamar anak ini punya 1 connecting balkoni yang di sebelah sini, teman-teman. Nah, di connecting balkoni ini enaknya kalau misalkan kita punya anak ya, pingin ada balkoninya bareng biar bisa nyambung. Nah, ini berfungsi sekali buat itu. Ya, sekalian kita bisa nikmatin fasadnya juga. Dari yang di depan ini udah pakai kayu. Udah ketutup juga seperti ini. Tuh, pakai kaca temper. Ini cukup tinggi, teman-teman ya. Ini kan aku tingginya tidak semampai ya, teman-teman ya. Sampai segini. Nah, seperti itu. Yang di sana itu pakai marmer. Nih, marmer. Memang kalau banyak yang nanya ya, kenapa rumah-rumah zaman sekarang hampir mirip-mirip? Sebenarnya enggak kok, teman-teman. Tapi ada pemiringan sedikit seperti ini, itu bertujuan supaya agar rumah ini tuh terlihatnya lebih menonjol daripada rumah-rumah sebelahnya. Yuk kita ke kamar anak yang di sebelahnya. Nah, ini kamar anaknya. Jadi ini ukurannya cukup simple ya, teman-teman. Mungkin buat kamar anak cowok, tapi untuk drop ceiling dan lain-lain semuanya sama. Oh ya, aku tuh juga suka loh kayak detail-detail kecil gini buat jadi naruh gorden yang railingnya itu nggak kelihatan, teman-teman. Untuk kamar mandi dalam sama tuh grohe ya, ada rain showernya juga. Efek timbulnya ini loh yang bikin looksnya rumah ini tuh mewah, teman-teman ya. Wow, menurut aku ini
pasti bakalan cepet sih, pasti bakalan jadi rebutan juga. Nah, buat teman-teman yang sudah lihat video ini yang awal-awal pasti hoki banget, beruntung banget nih teman-teman. Nah, kalau di area sini masih ada space, ini masih ada satu sofa sama coffee table kecil seperti ini. Kalau kalian mau manfaatin buat jadi tempat menaruh kursi pijat, di sini ada colokannya juga. Tuh, ya. Nah, kita langsung ke kamar tidur paling utamanya yang punya dimensi, aku sih nyebutnya ini bukan jumbo lagi, ini huge ya teman-teman, besar. Bahkan di sebelah kiri aku ini ada balkoni samping teman-teman ya, balkoni samping yang udah pakai pintu sliding, jendela sliding ini. Wih, gila, mantap banget loh ini. Set, dibuka langsung ke sini. Jadi yoga atau apa ya zaman sekarang kalau misalkan hobinya tuh aku liatin kayak cari kehidupan yang sehat gitu loh, kayak gitu di rumah teman-teman ya. Nah, bisa di area sini. Ini kan jam berapa ya? Ini aku jam 1, mataharinya cuma di sini. Ini ada pakai besi juga pegangannya, jadi aman. Bayangin kalau yang di bawah itu kalian kasih kolam ikan deh, jadi bunyi gemericiknya pasti enak banget. Ini kalau di sebelah sana ini ada satu keran kecil teman-teman ya, jadi kalau kalian punya kasih taman, kasih apa rumput-rumput, ini bisa siram-siram. Tapi sebenarnya kalau gini aja menurut saya juga oke sih. Ini sebenarnya ada lampunya juga ini mestinya. Ini mestinya ada lampu ya teman-teman, nanti kalian dapetin lampu juga. Jadi kalau sore, kalau malam itu pasti lebih estetik begitu teman-teman ya. Kayaknya pencetannya ada di suatu tempat. Nanti aku tunjukin waktu kalian datang ke sini. Kalau ngomongin tentang posisi kasur nih, posisi kasurnya berarti di situ, di sebelah sini. Kasih side table menghadap ke arah sana, ya. Jendela ini bisa dibuka juga buat jadi angin-angin. Makanya taman yang di samping itu tidak ditutup supaya yang kamar yang ini tetap dapat angin-angin. Nah, karena dimensinya ini panjang, bisa kalian taruh sofa lagi di area sebelah sini buat jadi area nonton TV. Nggak perlu khawatir kalau kalian punya baju ataupun pingin wardrobe, pasang wardrobe yang besar, karena belokan ini sangat muat sekali buat naruh lemari kalian. Fullin ya sampai atas seperti ini. Jangan lupa, ini kan banyak tuh kayu-kayunya ya, kayak dari pintunya aja, bahkan di pintu kamar mandi ini sudah pakai yang kayu-kayu seperti ini. Jadi interiornya ya paling enggak mirip-mirip lah teman-teman. Nah, ini jangan kaget loh, masa harga cuma segitu sudah dapat bathtub loh teman-teman. Nah, kalau yang ini ya sama persis, pakai grohe, ini top table-nya dari marmer juga. Cakep sih, LED-nya ya, tuh liatin kok di atas tuh, bahkan di area atasnya tuh udah ada belokan-belokan, sela-selanya tuh pakai kayu-kayu gitu, lampu LED. Gila nih teman-teman ya, detailnya nih aku acungin jempol banget. Ada kaca tempernya, lengkap nih teman-teman. Nah, kalau klosetnya di sebelah sini, nah ini pakai grohe juga sama persis ya. Ini buat kita mandinya di sebelah sini. Jadi kalau ini ada hand showernya sama rain shower. Nah, bathtubnya ini menurut aku pas sih. Ini medium ya, pas gitu teman-teman ya. Ada lampu LED-nya. Cuman sih kalau aku kasih TV ya, kasih TV gitu mungkin di arah sebelah sana. Kalau gini kan kecipratan nih, kecipratan air, ada ventilasinya juga. Ini pakai granit yang hitam. Gila, kece banget nih teman-teman. Bayangin kalau kamu berendam di sini, pasti feel-nya tuh wah, aku sukses banget. Ngerasain kesuksesan punya rumah di Citraland memang suatu kebanggaan tersendiri ya teman-teman. Jangan tunggu lama-lama lagi karena ini limited unit, limited waktu. Jangan sampai kamu nanti kebilang ya telat nggak kebagian. Nah, jadwalin segera private tour bareng Properti Gio. Nih, di nomor WhatsApp aku di bawah ini. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya and see you on the next video. Bye bye.